Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan, umur panjang sehingga kesempatan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini guna dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau Allah kita tahu Islam, karena beliau juga kita mengenal Al-Quran, dan karena beliau juga kita tahu cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Maklumat yang pertama yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.752.000. Adapun pemasukan isi kotak amal Barakati sebesar Rp1.310.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp517.000, dan beli cat putih dan hijau masing-masing 2 buah sebesar Rp2.124.000. Jadi saldo sampai hari ini sebesar Rp23.878.000. Itu telah tadi laporan saldo kas Masjid Al-Muhajirin. Baiklah jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, yaitu Khatib Al-Ustadz Burhan. Adapun imam salat Jumat Dr. Andus Haji Aminuddin dan muazin saudara Ukriansa. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-dhahira wal batinah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, ahli keluarganya dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Selaku hadir pada kesempatan Jumat hari ini, tak hentinya mewasiatkan khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah di dalam hidup dan kehidupan kita ini kita usaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwalah manusia hidup di dunia akan bahagia, terlebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan diri kita, yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas diri kita, berkuasa segala-galanya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa di dalam dunia ini, Allah juga yang akan berkuasa nanti di hari kemudian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita ini sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita yang pertama dan utama adalah bagaimana kita menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan sekuat tenaga, sekemampuan kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga bagaimana kita di dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita usaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, menciptakan alam dunia ini adalah untuk kebutuhan manusia. Tetapi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah, kehidupan dunia ini sudah sama-sama kita ketahui, hanya silih berganti manusia yang menghuninya. Dahulu yang menghuni dunia dan seisinya adalah nenek moyang kita, orang-orang tua kita, dan mereka semua telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang giliran kita yang hidup di dunia ini, dan insyaallah kalau sudah tiba masanya, sudah tiba saatnya, maka tidak ada pilihan untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama mengatakan, orang yang pandai, orang yang cerdas, bagaimana orang ini mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya sebelum datang daripada kematian, sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila manusia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, telah meninggalkan alam dunia ini, maka sudah habislah waktu untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Bahkan dikatakan ad-dunya mal'unatun, dunia ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ada nilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam hidup dan kehidupan kita ini, apapun keadaan kita, profesi kita, pekerjaan kita, itu hanya sampingan daripada kehidupan kita. Maksud hidup kita yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Maksud hidup kita yang sesungguhnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud hidup kita yang sesungguhnya adalah bagaimana menghidupkan usaha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan agama, mengamalkan agama, memperjuangkan agama sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih hidup di dunia tetapi Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga kita menjadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang terbaik yang dihantar di muka bumi ini untuk manusia, untuk mengajak manusia ke jalan yang lurus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya berkisar 60-70 tahun. Tidak seperti umur umat
nabi-nabi terdahulu mulai sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tetapi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari, dijuluki sebagai umat yang terbaik. Kenapa diri kita ini mempunyai tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang agung, yang mulia. Kita ini tidak hanya ditugaskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dibebani untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu tugas kerja yang dibebankan kepada kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu kenabian, tetapi risalah kenabian akan terus berjalan sampai yaumil qiyamah. Maka risalah kenabian ini dibebankan di pundaknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik, menjadi umat pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agama ini hidup di dalam kehidupan kita? Bagaimana agama ini hidup di dalam keluarga kita? Bagaimana agama ini hidup di lingkungan kita, kampung kita, bahkan kampung umat Islam, bahkan kampung umat-umat di seluruh alam. Sehingga Islam ini menjadi rahmatan alamin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama kepada sahabatnya, kepada orang-orang terbaik sesudah dari kalangan para nabi dan rasul, yaitu para sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situlah agama tersebar ke seluruh alam sampai di negeri kita, sampai di kampung-kampung kita. Maka tugas ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi pikir kita bersama bagaimana kita ini yang telah mengamalkan agama, telah sholat, telah puasa, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Bagaimana kita juga ada kerisauan, ada pikir. Bagaimana saudara-saudara kita yang belum mengamalkan agama? Bagaimana sanak famili kita, kenalan kita, teman-teman kita yang belum mengamalkan agama? Kita ajak mereka untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lakukan semua ini semata-mata hanya untuk mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudi memberikan syafaat kepada kita sehingga kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang beruntung, dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin al-mukhlisin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاري الهجد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا زدنا علما وارزقنا منك فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة